Oke, thank you udah buat yang udah, ngasih tahu ya. Untung aja, hampir lupa gue. Oke, biar saling melengkapi. Oke, bener, karena tidak semua orang bisa melakukan semua hal. Cakep banget. Biar dunia berjalan sesuai kodratnya, mantap. Biar seimbang, gas. Oke, ya. Ternyata lumayan oke ya kalian-kalian. Ya, kenapa harus ada struktur sosial? Intinya adalah biar segalanya seimbang, segalanya sesuai dengan kodratnya. Biar segala yang ada di muka bumi ini bisa saling melengkapi. Sebab tidak semua orang bisa melakukan segalanya. Oke, ya. Nah, itu adalah alasan kenapa ada struktur sosial. Tapi kita nggak tahu nih, ya, apa sih struktur sosial itu, gitu. Ya, next. Struktur sosial merupakan pola hubungan yang ngatur individu ya untuk saling berinteraksi antara satu sama lain dan hidup bersama membentuk lingkaran masyarakat. Lingkaran masyarakat yang tertuju di sini itu maksudnya adalah lingkaran masyarakat yang saling memahami, yang saling melengkapi ya. Melengkapi, sehingga setiap masyarakat dapat menjalankan tugas dan tujuannya masing-masing. Nah, berarti kan nggak jauh-jauh beda ya dengan konsep yang namanya keseimbangan, tuh ya. Nah, fungsinya apa sih? Satu, kalau misalnya orang punya strukturnya masing-masing, maka kekacauan atau chaos itu bisa diminimalisir, ya. Kalau ada orang yang pengen melakukan proses sosial, entah itu mau ngelakuin yang namanya harmoni sosial, atau dia melakukan perubahan sosial, atau bahkan bisa menjadi landasan orang lain untuk melakukan yang namanya penyimpangan sosial. Kenapa terjadi penyimpangan sosial? Mungkin salah satunya adalah dia tidak puas dengan struktur sosial yang saat ini dia miliki. Contoh, misal ya, ada laki-laki yang menyerupai wanita, ya. Begitu pula sebaliknya. Mungkin lo pada kenal dengan istilah yang namanya boti gitu ya. Ya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Itu kan sebuah penyimpangan sosial, bukan? Nah, maka salah satu alasan yang kita bisa lihat dari faktor-faktor sosiologi, bukan faktor-faktor yang lain ya. Ini faktor-faktor sosiologi itu menyatakan bahwa terdapat ketidakpuasan batin terhadap struktur sosial yang saat ini dia miliki, sehingga menjadi landasan untuk melakukan proses-proses sosial, di antaranya salah satunya adalah penyimpangan sosial. Kayak gitu. Yang ketiga, membentuk status dan peran sosial. Kalau misalnya gua adalah seorang guru dan kalian adalah seorang murid, kita punya struktur yang jauh berbeda. Di mana misal kalau dalam struktur organisasi ya, gue bisa aja di sini dianggap sebagai ketua. Ya. Dan kalian adalah anggota-anggotanya. Ya. Anggota 1, anggota 2, anggota 3, dan lain sebagainya macamnya. Kayak gitu. Ya. Sehingga kita punya status. Status gue adalah guru kalian dan status kalian adalah murid gue. Peran gue adalah ngajarin ke kalian, nyampein materi ke kalian. Peran kalian adalah mendengarkan apa yang gue sampaikan dan mengerjakan apa yang gue minta. Kayak gitu. Nah, tujuannya untuk apa sih mencapai tujuan bersama? Gue punya tujuan, lo punya tujuan. Gue punya goals, lo punya goals. Maka dari itu, ada yang disebut sebagai struktur sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kayak gitu. Nah, ciri-cirinya struktur sosial itu pasti selalu berkembang dan dapat berubah. Contoh, ada kalanya sekarang
Gua ngajarin kalian dan kalian adalah murid gue. Tapi di masa yang akan datang bisa jadi gua adalah pekerja biasa dan kalian adalah atasan gue. Atau sebaliknya, atau misalnya di kasus yang lain, hari ini gue ngajarin kalian, tapi besok gue masuk kuliah, gue yang diajarin oleh guru gue. Gitu. Ya, kalian yang sekarang duduk ngedengerin apa yang gue omongin, bisa jadi besok kalian diminta ngajarin adik kelas kalian. Kayak gitu. Jadi dia bisa berubah tergantung masanya, tergantung waktunya. Nah, meliputi seluruh kebudayaan. Maksudnya apa gitu ya? Struktur sosial itu bisa mempengaruhi seluruh kebudayaan yang ada ya, seluruh kebudayaan yang menggunakan struktur sosial. Contoh, misal ya, ada yang namanya kepala suku ya. Ada yang namanya, jangan ganti deh, misalnya ada yang namanya raja, ratu, putra mahkota gitu ya. Ada kalanya putra mahkota naik menjadi raja. Ketika dia naik jadi raja, dia membuat kebijakan, maka itu merubah seluruh kebudayaan. Contoh kayak gitu. Ya. Membentuk suatu kelompok dengan adanya struktur sosial, ya, kelompok yang ada itu bisa terbentuk. Kayak misalnya sekarang nih, ya, gua anggaplah kayak gue guru kalian lah ya. Kalian itu apa, murid-murid gue gitu kan. Kita kita kelas-kelas sosiologi gitu kan di SMA gitu. Nah, gue mau ngebentuk kalian untuk menjadi sosok yang jauh lebih baik ke depannya. Maka gue minta kalian ikut kelas, gue minta kalian ikut apa, isi post test, isi pretest, ikut tryout dan sebagainya macamnya. Karena gue ingin membentuk kalian gitu. Makanya kelompok ini bisa terbentuk kayak gitu. Dan yang terakhir ada berdampak pada seluruh masyarakat. Ya, jelas ya, struktur sosial kayak misalnya gue ngajarin ke kalian, insya Allah bisa jadi itu bisa berdampak pada kalian ke depannya. Kayak gitu ya. Itu adalah apa ya? Simple aja. Materi-materi simple. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, jenis-jenis struktur sosial berdasarkan identitas keanggotaan masyarakat. Maksudnya apa sih, Kak? Gitu ya. Kita cek. Ingat, identitas. Identitas itu biasanya apa ya? Mengacu pada satu, yang paling jelas, agama. Paling kental banget nih di kita, agama. Identitas itu biasanya agama. Contoh, yang namanya Muhammad pasti orang Islam. Yang namanya Kristen pasti orang Kristen. Yang namanya Putu, Made pasti orang Hindu. Gitu ya. Itu kan apa ya? Stereotip-stereotip yang ada di masyarakat kita gitu ya. Atau identitas lain, misalnya yang rambutnya keriting, kulitnya agak gelap, oh pasti orang timur. Nah, orang Indonesia Timur ya. Kalau misalnya ngomongnya kayak logat-logat begini, oh berarti kayaknya ini orang Batak nih. Nah, kalau misalnya apa namanya, ngomongnya tuh halus, diem ya, suaranya pelan, nih kayaknya orang Jawa nih. Nah, kayak gitu. Itu identitas namanya. Identitas yang melekat pada diri kita ya sedari dulu kita lahir. Ya, inilah yang disebut sebagai struktur sosial, di mana ada dua, yaitu homogen dan heterogen. Kalau misalnya homogen, berarti terdiri dari individu-individu yang memiliki kesamaan dalam berbagai aspek. Ya, terus memiliki sedikit perbedaan antara anggotanya. Hubungan antar individu cenderung lebih mudah dan harmonis. Contohnya apa? Himpunan remaja masjid. Yang namanya remaja masjid pasti orang Islam, ya kan? Perbedaannya paling cuma satu, umur. Atau kalau nggak umur, jenis kelamin, ya kan? Apalagi ya kira-kira perbedaannya? Atau perbedaannya dari suku, ya? Atau dari status ekonomi, gitu ya? Jadi nggak terlalu banyak. Ya. Nah,
Contoh lagi, perkampungan Cina. Pasti rata-rata orang Cina. Nggak mungkin dong perkampungan Cina, rata-rata orangnya orang aborigin. Nah, lucu kayak gitu ya. Jadi itulah contoh dari homogen gitu. Jadi di setiap di setiap suatu perkumpulan atau kelompok ya, ada anggota yang hampir semuanya memiliki status yang sama. Kayak gitu, identitas yang sama. Bagaimanakah dengan heterogen? Kebalikannya, aspek-aspek identitasnya itu berbeda, ya. Kayak misalnya sekolah, ya. Rata-rata sekolah di Indonesia itu campur. Ada yang orang Islam, ada yang orang Hindu, ada yang orang Kristen, ada yang orang Buddha dan lain sebagainya macamnya, campur, ya. Kak, sekolah kan ada juga Kak yang sekolah Kristen. Oke, kita ganti kampus, universitas. Temen gue namanya Muhammad. Kampusnya di UKI, Universitas Kristen Indonesia. Ya. Jadi itulah salah satu ciri dari struktur sosial heterogen. Jadi di dalam sebuah institusi, ya, itu dia berbeda-beda identitasnya. Identitasnya loh ya, bukan perannya, bukan tanggung jawabnya, bukan juga statusnya, tapi identitasnya yang meliputi agama, budaya, latar belakang, baik itu sosial, ekonomi, serta etnis, kayak gitu ya. Ada lagi contoh perusahaan tempat kerja. Ada nggak sih perusahaan yang kayak sekiranya isinya tuh orang Islam semua, orang Kristen semua, orang Hindu semua. Sangat jarang, ya, sangat jarang. Ya, kayak gitu ya. Selanjutnya, jenis dan struktur sosial berdasarkan, nah ini tadi peran atau statusnya di masyarakat. Kalau tadi kita berbicara terkait identitasnya, ya, dia tuh orang apa sih? Dia tuh asalnya dari mana sih? Dia itu agamanya apa sih? Kok warna kulitnya kayak gini ya? Itu dia ngomongin identitas. Tapi sekarang berbeda. Dia itu sebagai apa sih? Jabatannya apa? Wewenangnya apa? Tanggung jawabnya apa? Di sini kita akan membahasnya. Kayak gitu. Yang pertama adalah struktur sosial horizontal, di mana hubungan antar individu atau kelompok yang ada di dalamnya ya itu memiliki posisi yang relatif sama. Anggotanya memiliki kedudukan dan status yang sama. Ya, tidak ada hal yang sangat mencolok antar individu atau kelompok di dalamnya, baik dalam hal hak, kekuasaan, atau otoritas. Contoh, misalnya Konferensi Pemimpin Negara G20 atau Perkumpulan Presiden-Presiden se-Asia Tenggara. Kan sama-sama presiden. Kan sama-sama pemimpin negara. Kan sama-sama punya kekuasaan dan otoritas yang sangat luas. Ya. Jadi setara, makanya disebut sebagai horizontal. Nih, horizontal. Perbedaannya cuman ya kan sama-sama presiden. Presiden ya. Perbedaan cuma negara-negara apa sih? Negaranya dari mana? Ya kan? Luas wilayahnya, luas kekuasaannya. Kan cuma itu doang perbedaannya. Ya. Apalagi rata-rata ya. Kalau misalnya ini ya. Kayak gitulah rata-rata ya. Atau grup koordinasi antar RT. Misal horizontal, ini RT. Bedanya apa? Ada RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5. Kan gitu kan? Bedanya cuma apa? Ya beda tempatnya doang kan. Nah, maka itu disebut sebagai struktur horizontal.
horizontal kayak gitu. Tapi kalau struktur vertikal itu gimana, Kak? Ya, kebalikannya. Berarti dia secara vertikal, ya. Hubungan antar individu atau kelompok yang berada dalam posisi yang berbeda. Misal, gue izin pakai nama orang ya. Misal, Farasa. Farasa sebagai staff. Nah, Zakia sebagai supervisor. Ya, misalnya lagi Sadam sebagai asisten manajer. Ya. Siapa lagi? Jamal sebagai manajer. Ya. Kenapa kok vertikal? Antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain memiliki kekuasaan yang berbeda. Kayak gitu. Ya. Atau nambah lagi. Misalnya, ya, siapa lagi nih ya? Ya, misalnya, Najwa sebagai board of director atau dirut, ya, dirut direktur utama misalnya. Ada lagi misalnya vice president. Nah, itu kan berbeda, struktur organisasinya berbeda, gengs, ya. Makanya kesimpulannya adalah terdapat dua golongan, yaitu pihak penguasa dan pihak dikuasa. Ya, senior supervisor nguasain si staff. Tapi supervisor dikuasai juga oleh asisten manajer. Asisten manajer dikuasai oleh manajer. Manajer dikuasai oleh dirut. Dirut dikuasai oleh vice president. Vice president dikuasai oleh presiden. Presiden bertanggung jawab kepada pemegang saham. Pemegang saham bertanggung jawab terhadap keuangannya sendiri. Jadi masing-masing itu punya jabatan dan kewenangannya yang berbeda-beda. Semakin naik kewenangan dan kekuasaannya semakin tinggi. Semakin turun kekuasaan dan kewenangannya semakin rendah. Kayak gitu. Ciri selanjutnya adalah terdapat hubungan komando dan kontrol. Maksudnya apa? Kalau supervisor nyuruh staff ngasih deadline, minggu ini harus kelar. Ya harus kelar, kalau nggak potong gaji. Kan gitu. Ya. Supervisor apakah tanpa kontrol? Enggak, harus dikontrol dengan siapa? Asisten manajer, biar dia nggak semena-mena. Begitu pula dengan atasnya. Asisten manajer dikontrol oleh manajer. Begitu sebaliknya. Kayak gitu. Ya. Maka contoh dari struktur vertikal adalah struktur kepemimpinan organisasi. OSIS deh bilang. Ada ketua OSIS, wakil ketua OSIS, kepala bidang, apalagi tuh? Sekretaris bidang, ya banyak ya. Atau struktur pembagian kerja kayak yang tadi gue bilang, staff, supervisor, asisten manajer, manajer, ya, habis itu board of director, vice president, dan lain sebagainya macamnya, kayak gitu ya. Contoh kecilnya seperti itu ya guys ya. Oke, wait, ini harus dihapus karena nanti pasti dia bakalan ada di oke. Oke, selanjutnya berdasarkan sifatnya di mata hukum. Ya, kita cek. Oke, ada yang struktur sosialnya itu bersifat formal, ada juga yang bersifatnya informal. Yang formal itu apakah? Ya, dia diakui oleh pihak berwenang, dalam hal ini penegak hukum. Ya, suratnya ada, akte pendiriannya ada, jelas berdasarkan hukum, berdasarkan undang-undang, dia menjalankan organisasi berdasarkan undang-undang dan lain sebagainya macamnya. Ya, memiliki hierarki yang jelas. Maksudnya apa? Tugasnya jelas. Ya, lo sebagai staff tugasnya apa? Lo sebagai pimpinan tugasnya apa? Lo sebagai supervisor tugasnya apa? Lo sebagai manajer tugasnya apa? Jelas. Pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang terorganisir. Sama kayak tadi yang gue bilang.
ya, terdapat prosedur dan aturan yang harus diikuti. Kalau ada sebuah struktur formal yang punya aturan dan prosedur yang tidak harus diikuti, wah, bobrok itu namanya. Kenapa? Karena inilah yang nantinya menjadi landasan sebuah organisasi formal untuk terus berkembang kayak gitu. Ya lu bayangin aja kalau misalnya ada sebuah yang nggak usah jauh-jauh OSIS deh, ya nggak ada aturan, nggak ada apa, emang jalan OSISnya kan enggak, ya bisa jadi tiba-tiba stafnya ya itu tiba-tiba mengkudeta ketua OSISnya, lah kan berbahaya kayak gitu ya. Maka dari itu ini faktor penting. Contohnya adalah struktur pemerintahan Kabupaten Bekasi. Ya, pasti ada dong yang namanya misalnya mulai dari bupati, wakil bupati, sekretaris provinsi, ya, kepala bidang ini, kepala bidang itu, nanti turun ke apa namanya, turun ke camat, turun ke lurah, turun ke RT, RW dan lain sebagainya macamnya, ya. Nah, bagaimana Kak dengan yang informal? Namanya saja sudah menjelaskan bahwa satu tidak diakui oleh pihak berwenang, jadi nggak ada dasar hukumnya. Lalu selanjutnya struktur informal tidak memiliki hierarki yang jelas, betul. Tidak terdapat pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang terorganisir, hubungannya lebih fleksibel, ya. Serta pengaruh dan kekuasaan dalam struktur ini didasarkan pada pengalaman, reputasi atau kemampuan personal. Contoh, misal ada sebuah geng, namanya geng tawuran ya. Tiap hari, tiap pulang sekolah geng ini tawuran mulu gitu ya. Biasanya geng tawuran ya, kelompok-kelompok tawuran itu ya, mereka nggak takut sama lawan mereka. Mau lawannya pakai apa kek, mereka nggak takut. Mereka takut sama yang namanya, ya betul, alumni, senior. Kenapa? Karena dia berpengaruh. Kenapa dia berpengaruh? Karena struktur informal pengaruhnya didasarkan pada pengalaman, reputasi, dan kemampuan personal. Ya, jadi kayak misalnya alumni-alumni gitu ya, atau ya abang-abangan lah di tongkrongan gitu misalnya ya. Terus yang suka-suka tawuran gitu kan. Ada yang namanya abang-abangan, ada yang adik-adik-adean gitu ya. Kayak gitu ya. Contohnya kayak gitu. Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Nah, menurut beberapa pihak ya, sebaiknya masyarakat itu nggak perlu distrukturisasi ya katanya ya. Nggak usah lah ada struktur-strukturan, ngapain sih gitu kan. Kita nih semua manusia tuh sama gitu kan. Kenapa? Sehingga muncullah kesetaraan sosial. Definisinya adalah prinsip yang mengakui bahwa setiap individu atau kelompok dia itu pasti memiliki hak dan kewajiban yang sama di masyarakat tanpa membedakan status, agama, etnis, gender, atau faktor lainnya. Ternyata ada beberapa pendapat yang memang benar terkait kesetaraan sosial. Manfaatnya adalah meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri individu. Lo coba lo berpikir deh. Ya, lo perempuan dan apa namanya? Lo perempuan gitu. Dan lo laki-laki. Kalian disetarakan ya. Pasti ada dong manfaat yang diterima oleh perempuan dan diterima oleh laki-laki di beberapa kasus ketika gender kalian itu disetarakan ya. Misal ada emak-emak antri ya. Terus mentang-mentang dia mama terus dia boleh nyelak antrian? Kan enggak gitu ya. Atau sebaliknya, mentang-mentang dia laki-laki, dia seolah-olah bertindak bertindak apa ya? Bertindak sesuka-sukanya terhadap perempuan ya, padahal status kalian sama. Atau meningkatkan rasa solidaritas dan gotong royong, bisa jadi ya. Misal antar orang berkulit hitam, berkulit putih, berkulit coklat, berkulit kuning, sawo matang ya.
Mereka menganggap diri mereka setara satu sama lain, sehingga muncul yang namanya persatuan. Ya. Terus meningkatkan kualitas hidup individu atau kelompok, jelas ya, bisa saja dia meningkatkan kualitas karena kesetaraan yang dia dapat. Meningkatkan stabilitas dan kemajuan apa ini? Kemajuan anjay nggak kelihatan. Oh ya, pokoknya meningkatkan dan stabilitas kemajuan lah ya, itu intinya. Kemajuan masyarakat ya. Nah, kesetaraan itu terbagi atas 5, yaitu kesetaraan gender, kesetaraan hukum, kesetaraan sosial, kesetaraan ekonomi, dan kesetaraan moral. Maksudnya apa? Kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama, cuman apa ya? Cuman spare partnya aja yang berbeda, ya tenaganya sama, ya atau kondisi badannya itu sama, ya jadi jangan tentang perempuan atau laki-laki jadi begini begitu begono, ya sama kita semua, kata teori, ya bukan kata gue, kata teori. Kesetaraan di mata hukum. Siapapun lo, dari orang kaya, orang miskin, orang bangsawan, anak pemerintah, anak presiden, orang biasa, rakyat jelata, itu semua sama di mata hukum. Harusnya begitu. Kesetaraan terhadap norma sosial. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita bertamu ke rumah orang ya, kita ucap salam, kita ucap yang namanya kita ketok pintu, ucap salam, salim dan lain sebagainya macamnya. Baik itu lo orang kaya, orang miskin, orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus, mata sipit, mata belo, semua sama. Kesetaraan ekonomi. Setiap orang, apapun statusnya, bagaimanapun dia berhak mendapatkan sumber daya ekonomi yang sama antara orang lain dengan dirinya. Kesetaraan moral, ya. Kesetaraan terhadap nilai-nilai moral. Kalau misalnya orang Sunda nyolong, digebugin, ya, orang Batak kalau nyolong juga mesti digebugin. Contoh, ya. Atau kalau misalnya ada orang ya yang kalau misalnya ada orang berkulit hitam, ya. Dia ngata-ngatain orang di jalan misalnya, ya. Terus dicaci maki lah, dikata-katain. Nah, kalau orang putih ngelakuin hal yang sama, kita harus juga ngelakuin kayak gitu. Ya, kesetaraan terhadap nilai-nilai moral kayak gitu, ya. Oke, itu kesetaraan. Tapi ada teori lain yang membantah bahwa ya, bahwa walaupun setiap orang memiliki kesamaan ya, tapi juga ada loh hin-hin atau apa ya, ciri-ciri mereka itu berbeda. Nah, hal ini tertuang dalam diferensiasi sosial, di mana definisinya adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal. Secara horizontal aja, ya. Maksudnya apa secara horizontal? Secara peran dan status yang ada di masyarakat. Nggak ngomongin warna kulit, nggak ngomongin gender, nggak ngomongin apa lagi, agama, dan lain sebagainya macamnya. Ya, ini diferensiasi sosial. Cirinya, ciri fisik, ya, berhubungan dengan fisik seseorang seperti warna kulit, bentuk rambut, mata, dan lain-lain. Ciri sosial itu berhubungan dengan fungsi, peran atau orang di masyarakat. Ciri budaya berhubungan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat suatu daerah tertentu. Nah, bentuk positif dari diferensiasi. Diferensiasi itu punya bentuk positif. Yang pertama adalah heterogenitas sosial. Ya, kalau misalnya heterogenitas itu berkaitan dengan statusnya, ya. Sehingga kalau misalnya kita bisa ngebeda-bedain orang berdasarkan statusnya, kita bisa mendapatkan keberagaman profesi,
keberagaman gender, keberagaman status, keberagaman peran. Jadi seseorang itu nggak hanya punya satu peran, nggak hanya punya dua peran, nggak hanya punya tiga peran, tapi bisa banyak loh peran-peran yang bisa dia jalani selama dia hidup. Nah, kalau bentuk positif selanjutnya adalah kemajemukan sosial, ya. Kemajemukan sosial itu berkaitan dengan budaya, etnis, agama, sosial, dan bahasa. Ya, dan bahasa. Hal ini bisa menjadi kekayaan yang bisa dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Contohnya Indonesia, ya. Dia bisa aja nih menjadi apa ya? Keunikan atau perbedaan yang bisa ditonjolkan atau ditampilkan kepada dunia bahwa kita berbeda tapi kita berbeda tapi kita bisa bersatu loh gitu ya. Bisa menjadi sumber kekuatan untuk saling melengkapi satu sama lain kayak gitu ya. Harusnya tuh begitu tuh. Nah, tapi di satu sisi ada juga bentuk negatif dari diferensiasi, yakni sikap primordialisme dan etnosentrisme ya. Di mana primordialisme itu tuh sikap yang kayak membanding-bandingkan identitas orang lain dengan dirinya sendiri, ya. Dan dia merasa bahwa identitasnya dia itu jauh lebih baik daripada orang lain, ya. Contoh misalnya, ada orang yang mikir bahwa orang Batak itu keras, ya. Orang Sunda itu lembut. Jadi ya lebih bagus orang Sunda daripada orang Batak gitu. Padahal kan itu nggak benar kan, belum tentu gitu loh ya. Atau mereka berpikir bahwa orang Eropa itu jauh lebih baik daripada orang Asia. Orang Eropa itu jauh lebih pintar daripada orang Asia. Padahal kalau kita telusuri dari sejarahnya ya, mereka bisa maju karena ilmu yang mereka dapat dari orang-orang Asia. Kayak gitu, ya. Terus etnosentrisme. Etnosentrisme itu apa sih? Pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, ya. Dia berpikir sama sama kayak primordialisme ya, tapi bedanya dia menganggap ya bahkan meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain gitu. Kalau primordialisme dia menganggap bahwa gua gua ini orang yang paling hebat. Suku Betawi itu suku yang paling mantep. Agama gua, agama Islam adalah agama yang paling baik daripada agama yang lain, ya. Atau warna kulit gue itu jauh lebih baik daripada warna kulit lo pada. Nah, kayak gitu. Ya. Tapi kalau etnosentrisme, ya, itu dia langsung menegatifkan orang lain. Contoh, gue orang Islam, ya, maka orang Kristen nggak gue orang Islam, orang Kristen pasti nggak bakal masuk surga. Contoh, misalnya, itu etnosentrisme. Gue orang Betawi, ya orang Sunda mah makanannya kagak jelas. Nah, itu termasuk etnosentrisme. Atau kalian jalan-jalan ke kota tua gitu ya. Kalian ada ketemu orang bule, tapi bulenya itu bule dari Afrika. Kalian langsung ngomong, anjay, hitam banget. Nah, itu termasuk etnosentrisme, guys. Ya, jadi itu nggak baik untuk dilakukan. Kayak gitu, ya. Oke, kita apa nih? Oke, tahan dulu bentar. Nah, sebelum masuk harmoni sosial, ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Kita tuh sosiologi termasuk cepet loh, anjay. Apa gue yang kecepetan ya? Ngejelasin ya? Oke, ada yang mau nanya atau ada yang ngomong kak kecepetan gitu ya? Gue kira udah ini, taunya jam 3 aja belum ya ternyata. Oke lah kalau gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lain? Tidak ada. Oke, Kak, kalau orang barat zaman dulu tiap lihat cewek yang mengemukakan fakta saintek berlawanan sama dogma gereja langsung dituduh penyihir dan dibakar. Itu masuk fenomena apa dalam sosio? Oh,
Oke, 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 oke. Hmm, oke, ya. Mmm, sebenarnya itu tuh berkaitan sama yang namanya penyimpangan sosial, ya. Pertanyaannya Farasa ya, itu akan kita bahas pertemuan ke berapa ya? Kalau nggak salah pertemuan enggak, keempat atau kelima gitu, itu masuknya ke penyimpangan sosial, ya. Di mana sekelompok orang itu menganggap orang lain menyimpang. Apakah itu baik atau apakah itu buruk? Nah, kita akan bahas di situ. Tapi yang sebenarnya terjadi, ya, itu kan berkaitan dengan yang namanya, etnosentrisme, kalau misalnya dikaitkan dengan sini ya, ya. Kenapa, apa namanya, kenapa kok Kak bisa ngomong etnosentrisme? Dia dia apa ya, orang yang menuduh dia penyihir ya, itu kan dia berpikir bahwa pengetahuan mereka ya, pandangan-pandangan mereka yang diajarkan oleh gereja, itu kan mereka kan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat ketat gitu ya. Lu jangan nentang, lu jangan ini, lu jangan itu gitu ya. Itu terkungkung dalam batasan-batasan. Itu termasuknya ke dalam etnosentrisme. Mereka percaya bahwa ajaran yang mereka dapatkan itu jauh lebih baik daripada orang lain. Sehingga mereka menutup diri ya terhadap perubahan kayak gitu. Itu masuknya ke dalam etnosentrisme. Ya. Oke. Kak, kalau Chauvinisme, Farasa menjawab nggak? Kalau enggak, kita nanti bahas lagi di penyimpangan sosial. Kak, kalau Chauvinisme itu bagaimana? Nah, Chauvinisme itu rasa yang berlebihan terhadap tanah airnya. Ya, kalau di sejarah kita mengenalnya sebagai fasisme, rasa nasionalisme yang berlebihan. Dia menganggap kan kalau primordialisme, etnosentrisme itu kan berkaitan dengan kebudayaan. Baik dia orang Indo ataupun orang enggak, biasanya itu dalam satu satu negara misalnya gitu. Kayak misalnya orang orang Jawa sama orang Betawi berantem. Nah, itu kan pasti kan kayak rata-rata karena primordialisme atau etnosentrisme. Tapi kalau Chauvinisme itu antar negara, antar bangsa biasanya. Ya. Dia menganggap bahwa orang Indonesia itu jauh lebih baik daripada orang Malaysia. Atau orang Indonesia itu jauh lebih putih daripada orang Papua Nugini. Atau menganggap ya kayak Hitler menganggap kalau misalnya bangsa Arya itu jauh lebih baik daripada bangsa manapun di dunia. Itu Chauvinisme. Tuh ya, itu contoh Chauvinisme. Jadi skop itu apa ya? Bahasa bahasa Indonesianya apa sih skop itu? Astagfirullah. Maaf ya guys ya. Skopnya itu apa ya? Cakupan, pinter ya. Maaf ya. eh saya mah orang orang Singapura gitu ya. Mohon maaf. Canda, canda, canda. Ya, jadi cakupannya itu luas kalau Chauvinisme. Tapi kalau primordialisme dan etnosentrisme itu cakupannya kecil kayak gitu. Ya, menjawab pertanyaannya sopo iku? Nabila. Ya. Oke, Zakia, Kak, kalau Martin Luther tuh bisa dianggap fenomena dalam struktur sosial gitu nggak? Kan dia kecewa tuh sama gereja Katolik Roma. Oke, ya. Dia kecewanya gara-gara apa dulu? Ya, setahu saya, setahu gue, nih maaf ya kalau misalnya salah ya, tapi setahu gue dari buku pelajaran yang gue baca, pada waktu em, pada waktu zaman berapa itu ya, tahun abad ke-8 atau the Dark Age di sejarah itu dikatakan bahwa gereja itu sangat 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 apa namanya em, menyimpang, ya, sangat sangat menyimpang. Gini, kita kita malah bahas sejarah nih, tapi nggak apa-apa. Sejarah sama sosiologi itu berkaitan. Jadi gini, ceritanya gini ya. Ketika Konstantinopel itu direbut sama Muhammad Al-Fatih dan dia menutup gerbang perdagangan dunia dan mendirikan Kesultanan Turki Utsmania, ya.
Itu bangsa Eropa tuh kelabakan, kalang kabut, ya. Kenapa? Bukan karena perdagangannya, tapi karena dengan diambil alihnya Konstantinopel, dengan ya kepencet, nyabar. Nah, dengan diambil alihnya Konstantinopel, maka Romawi Timur itu runtuh, ya. Ketika Romawi Timur runtuh, ya, maka dalam waktu yang ya dekat, ya, itu Romawi Barat itu juga runtuh loh. Kenapa? Karena Romawi Timur membutuhkan Romawi Barat dan Romawi Barat itu membutuhkan Romawi Timur. Ya, runtuh. Kalau misalnya Romawi Timur runtuh karena Muhammad Al-Fatih, Romawi Barat itu runtuh karena serangan dari peradaban yang lain, kayak gitu. Ya. Nah, runtuhnya Romawi Barat, ya, itu kan nggak ada sistem pemerintahan, nggak ada presiden, nggak ada yang ngatur. Majulah yang namanya Gereja Katolik Roma. Dia maju. Tadinya awalnya untuk menertibkan segala hasil-hasil perubahan yang ada, gitu, ya. Yang kan namanya Gereja Katolik Roma, gitu kan dia hanya mengatur aspek yang namanya agama, kepercayaan. Sekarang tiba-tiba dia berubah menjadi ngatur ekonomi, ngatur mata uang, kapan dia yang mutusin kapan harus perang, kapan harus ini, maka nanti di kemudian hari tercetuslah yang namanya perang salib dan lain sebagian macamnya, gitu ya. Maka Gereja Katolik Roma ini udah melenceng dari wewenangnya dia, gitu ya. Makanya ini termasuk faktor penyimpangan sosial, gitu. Yang perannya apa, tapi kok ngelakuinnya apa, gitu. Ini juga termasuk penyimpangan, nggak hanya penyimpangan sosial, tapi penyimpangan terhadap struktur sosial. Karena pada dasarnya, ya, hal ini tuh nggak baik kayak gitu, ya. Jadi karena dia butuh dana untuk perang salib, butuh dana untuk memulihkan ekonomi, kalian bayangin lembaran suci, ya, atau kalau bahasa ininya tuh apa ya, pokoknya tuh dengan lembaran itu dosa-dosa kalian itu bisa dihapuskan, ya. Itu tadinya gratis tapi sekarang dipatok bayar. Itu sama aja kayak kalian seorang muslim dan muslimah pergi ke masjid, itu kalau mau sholat di sana harus beli tiket. Bayangin, kan melenceng dong, dengan dalih uangnya itu digunakan untuk perjuangan umat Kristiani dalam peperangan perang salib, kayak gitu, ya. Tetapi toh juga perang salib yang dialami oleh mereka itu juga menyengsarakan mereka, gitu. Jadi kayak mereka tuh bodoh, kayak ngapain gua ngasih donasi, gitu kan. Toh juga kan kagak menang-menang, kayak misalnya kayak gitu. Nah, dari sinilah, ya, eh, Martin Luther itu muak dengan sikap-sikap gereja, ya. Maka dia melakukan perlawanan, dia melakukan protes terhadap Gereja Katolik Roma, sehingga muncul aliran baru yang kita sebut sebagai Protestan, kayak gitu. Kayak gitu ceritanya, ya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandangnya si gereja, itu termasuk dalam penyimpangan sosial, penyimpangan struktur sosial, dan penyimpangan lembaga sosial, ya. Tapi kalau kita lihat dari POV-nya Martin Luther King Junior, ya, itu dia melakukan yang namanya perubahan sosial, gitu, ya. Jadi ada dua kejadian di mana kita bisa lihat sebagai aspek sosiologi, kayak gitu, ya.
Kayak gitu. Eh, ada lagi pertanyaan? Nanti kita bisa lanjut nih. Kalau misalnya dilanjutin lagi, ditarik ke belakang lagi ya, maka ada lagi apa namanya Raja Inggris yang menentang sikap-sikap dari Gereja Katolik Roma sehingga dia mendirikan ke gereja sendiri yang kita sebut sebagai Anglikan sekarang gitu ya. Terus ada juga kesultanan lagi Kekaisaran Rusia itu menentang praktik-praktik yang dilakukan oleh Gereja Katolik Roma ya yang sekarang bernama Vatikan gitu ya. Ditentang sama dia sehingga dia menghasilkan atau mencetuskan aliran baru yang kita sebut sebagai ortodoks kayak gitu ya. Jadi banyak nih gereja Anglikan, gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Ortodoks ya, itu banyak. Kayak gitu ceritanya ya. Jadi kalau kita lihat dari POV-nya kalau kita lihat dari scope-nya si gereja itu penyimpangan. Tapi kalau kita lihat dari scope-nya si Martin Luther, dia melakukan perubahan. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Menjawab pertanyaan Zakia? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, aman, aman, aman. Lanjut, lanjut, lanjut. Kita lanjut. Oke, kan masih ada ininya. Kampret memang. Oke, ini dia ya. Nah, nah, belum sampai ke situ. Nah, ternyata ya setelah ditelusuri lebih lanjut ya, baik itu teori kesetaraan maupun teori diferensiasi itu sama-sama baik. Baiknya apa? Dengan adanya kesetaraan ya, seseorang bisa menghargai orang lain. Dengan adanya diferensiasi ya, perbedaan setiap orang itu bisa menjadi keberagaman yang nantinya bisa menjadi acuan bagi sebuah negara atau wilayah atau suku atau bangsa. Ya. Nah, dalam hal ini ya baik kesetaraan dan diferensiasi itu mampu menghasilkan harmoni sosial kayak gitu. Jika ada jikanya, jika digunakan pada tempat dan waktu yang tepat. Kapan kita harus menggunakan kesetaraan sosial dan kapan kita harus menggunakan diferensiasi sosial kayak gitu ya. Contoh misal ya gini di dalam kemerdekaan Indonesia dulu ya ada yang namanya eh, perkumpulan istri ya yang didirikan oleh Dewi Sartika ya. Dia menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi kita jangan mau ditindas. Kita seorang ibu, seorang istri, kita jangan mau ditindas. Kita harus bisa berjuang minimal untuk diri kita sendiri, kesetaraan. Ya. Tapi di sisi lain ya, mantan presiden kita yaitu Presiden Soekarno itu sering kali menggaungkan ya bahwa siapapun Anda, orang manapun Anda, Batak, Jawa, Kalimantan, Bugis, Papua, Sunda, Bali dan lain sebagian macamnya ya, siapapun kalian, kita berhak dan kita bertanggung jawab atas kemerdekaan bangsa kita. Nah, diferensiasi membakar semangat setiap orang untuk mau berjuang mempertahankan kemerdekaan kayak gitu ya. Tergantung dari mana kita menggunakan teori-teorinya. Dan pasti kalau misalnya digunakan dengan benar itu akan menghasilkan yang namanya harmoni sosial, yaitu kondisi di mana hubungan antar individu atau kelompok didasarkan pada pemahaman dan saling menghargai perbedaan, baik dalam status, kekuasaan, budaya, etnis, dan lain sebagainya macamnya. Ada prinsip-prinsip yang dijunjung dalam harmoni sosial, yaitu integrasi,
inklusi, dan kohesi. Ya, kalau di soal kalau nggak salah gue bikin satu lagi agresi ya. Itu kecuali ya. Kalau salah awas loh. Ya. Nah, apa namanya? Yang pertama adalah integrasi. Proses menyatukan berbagai aspek masyarakat secara utuh. Kalau inklusi ya menjamin akses terhadap sumber daya dan layanan itu bisa diakses oleh orang lain tanpa diskriminasi. Tapi kalau kohesi ya itu pencerminan dari rasa persatuan dan solidaritas dalam masyarakat ya. Langkah-langkahnya integrasi kayak mengendalikan potensi konflik ya, kalau bisa jangan sampai konflik gitu ya. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, itu inklusi, sehingga masyarakatnya itu merasa dia bagian dari sebuah kelompok, atau kohesi yang mempererat hubungan antar individu. Kayak gitu. Oke, oke selesai deh. Nah, selesai. Nah, bener. Cuma berapa menit kita belajar ya? Sejam lah ya. Sejam kurang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Kak, boleh kayak diskusi gitu nggak? Boleh, boleh. Nggak tahu ya ini di sekolah aku doang apa gimana, tapi kalau di sekolah aku itu ya, kayak menurut aku ya dan teman-teman, itu antara materi sama yang keluar di ujian atau di soal gitu tuh kayak beda gitu loh, proses pemahaman gurunya. Jadi kalau kita pahamnya gimana, gurunya paham gimana ya itu gitu. Nanti bakal gitu juga nggak kira-kira kalau ujian mandiri? Oh, gue paham, gue paham, gue paham. Jadi, Makanya kayak lama-lama aku kayak agak bukan nyesel sih, tapi kayak sosiologi tuh jadi kayak ilmu yang abstrak gitu, nggak bisa ditebak. jadi gini ya, sebenarnya sosiologi itu bukan ilmu yang abstrak sih menurut gue, ya. Kalau ilmu yang abstrak itu menurut gue malah sejarah. Tergantung dari mana lo lihat sudut pandangnya. Kalau lo penjajah, ya lo menganggap ketika lo menjajah orang lain itu sebuah kejayaan. Tapi kalau misalnya lo yang dijajah, lo menganggap penjajahan itu adalah sebuah penderitaan. Kan kayak gitu. Tergantung nih dari mana cara kita melihat penjajahan itu sendiri. Tapi kalau sosiologi itu sebenarnya udah rigid dia. Nah, masalahnya adalah siapa yang menyampaikan gitu. Dan bagaimana cara dia menyampaikan. Biasanya guru-guru sosiologi ya, itu dia, gue nggak tahu kenapa ya, teman-teman gue yang sosiologi itu gitu. Dia itu kayak didesain untuk apa ya, menyampaikan sesuatu itu berdasarkan sudut pandangnya. Itu kan nggak boleh kayak gitu. Kayak misalnya gini, biologi ya. Ya. Kalian ngomong misalnya eh, ma- eh, paus itu bernapas dengan paru-paru. Itu udah jelas, paus itu menggunakan paru-paru dalam bernapas. Tapi ada dosen yang menganggap bahwa paru-paru itu di air dan paus itu di air dan paru-paru itu nggak akan kuat ada di air. Nah, dia akhirnya ngomong ke murid-muridnya bahwa paus itu nggak mungkin pakai air. Nah, sorry, nggak mungkin pakai paru-paru paus itu gitu kan. Itu kan suatu yang apa ya, yang nggak baik dong untuk untuk dikatakan untuk dilakukan dalam sebuah pendidikan. Nah, jadi gue nggak nyalahin guru lo juga sih gitu karena kan itu pembawaan manusia ya. Nah, tapi materi yang gue ajarkan di sini adalah materi yang udah gue research berdasarkan satu ya, eh, sti- apa seberapa sering atau munculnya materi ini di ujian-ujian mandiri, baik itu disimak, di utul, di undip, undip ya, bahkan sampai di UNS ya, UNS gitu, bukan UNES gitu ya. Nah, kedua ya, gue menggunakan materi yang general yang sekiranya bisa kalian pahami, bukan materi yang ada di tingkat-tingkat kayak misalnya di tingkat-tingkat yang misalnya di kuliahan atau di apa gitu ya. Gue standarisasi sama em, sesuai dengan standar yang ada di ujian mandiri kayak gitu ya. Jadi kalau lo bilang nyesel, ya harusnya ya
materi yang sekarang itu udah bener gitu. Harusnya ya. Nah, Kak bisa ngejamin nggak nih pasti bener? Ya gue juga manusia ya. Tapi gue usahakan materi yang gue sampaikan ini sesuai dengan standar yang ada di UM. Buktinya apa Kak? Ini sebentar ya. Kita anak UI dilarang berbicara tanpa adanya bukti. Anjay. Nih ya, ini buktinya. Nah, gue udah ngerancang ya dari jauh-jauh hari bahwa ada 5 materi utama yang wajib banget gue ajarkan ke kalian. Nah, ada tentang kesetaraan dan harmoni sosial, individu dan kelompok dan hubungan sosial, kelompok sosial di masyarakat, permasalahan sosial, serta globalisasi dan perubahan komunitas sosial. Nah, lalu gue cek ya, berdasarkan materi tambahan yang ada dan muncul juga di materi-materi ujian mandiri, gue cek ya, tingkatannya itu gimana dan frekuensinya itu seberapa sering dia muncul kayak gitu ya. Dari sini gue merumuskan bahwa kapan gue harus ngejelasin, kapan gue harus ngejelasin A, ngejelasin B, ngejelasin C, ngejelasin D, dan lain sebagainya macamnya di jadwal gue pribadi. Nah, untuk memastikan kalian paham dengan apa yang gue sampaikan, gue mencoba pakai yang namanya pretest dan posttest kayak gitu. Pretest digunakan seberapa jauh pengetahuan lo terhadap materi yang mau gue sampaikan kayak gitu. Dan posttest itu sejauh mana kalian paham sama materi yang udah gue sampaikan tadi. Untuk mempersiapkan kalian lebih dalam lagi sebelum melakukan ujian mandiri ya, gue akan melakukan yang namanya tryout mandiri. Tryout yang gue laksanakan sendiri ya sebagai tutor kalian selama 4 kali. Makanya pentingnya kalian ngerjain post-test dan pre-test yang gue kasih itu nanti masuknya ke sini gitu ya. Karena rata-rata pretest dan posttest yang gue kasih ke kalian itu berasal dari soal-soal UM yang udah gue research sebelumnya. Kayak gitu ya. Jadi kalau kalau dibilang susah, ya memang susah guys. Itu beneran soal-soal yang ada di UM. Gue kopas doang. Paling gue ganti kalau misalnya ada nama orang gue ganti namanya. Atau kalau misalnya ada istilah-istilah yang belum lu paham, gue ganti jadi yang kalian lebih paham kayak gitu, ya. Jadi kita punya tujuan di sini, ya. Gue pengen ngelihat ngelihat lo masuk impian apa fakultas jurusan impian lo, kampus impian lo gitu ya. Kan kalau di sekolah kan belum tentu gitu loh. Tujuannya kan berbeda. Kalau di sekolah tujuannya adalah hanya untuk menyampaikan minimal kalian tahu dan kalian ngerti gitu. Tapi kalau di sini kan enggak. Kalian di sini tujuannya adalah biar masuk UGM, biar masuk UI, biar masuk ITB, IPB, Undip, dan PTN yang kalian mau. Kayak gitu ya. Jadi ya insya Allah udah terstandar lah dan terpercaya. Anjay, sobat iya gue ngomong. Ya gitulah ceritanya ya. Gimana Zakia? Aman-aman. Mantap. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Suka duka kuliah di UI Kak? Aduh, jangan deh. Nanti kalian nggak mau lagi kuliah di UI ya. Oke, ya jangan ya, jangan. Nanti kalian sendiri yang rasain ya. Pokoknya jangan nanya suka duka kuliah di UI, tapi tanya ke diri kalian sendiri, gimana caranya gue harus merasakan suka duka kuliah di UI. Anjay, gitu, oke? Ya, gimana caranya harus gue yang ngerasain suka dukanya di UI, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa ditutup dan kita lanjut ke post test. Ke ini dulu kali ya.